Jadi kesimpulannya, ketika anak kita itu belum balik, walaupun mereka berbuat sesuatu yang menyimpang dari fitrah mereka atau mau berbuat kenakalan, sejatinya mereka tidak nakal. Nah, sehingga bisa kita katakan secara hakikat bahwa sebenarnya tidak ada anak yang nakal. Itu hanya sebutan-sebutan yang diberikan orang tua, mungkin karena ketidakpahaman atau mungkin rasa emosional orang tua yang melihat anaknya bertingkah, akhirnya orang tua tidak sabar, akhirnya menyebut anaknya nakal. Nah, terus apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi anak yang tanda kutip nakal ini? Nah, kembali kepada fitrah anak tadi, bahwa sejatinya anak itu condong kepada kebaikan. Nah, mereka ketika berbuat kesalahan itu dalam rangka mereka belajar sebenarnya. Dan dalam belajar mereka, kadang-kala mereka itu berbuat salah. Ini. Nah, kita harus berbuat bagaimana terhadap anak-anak kita. Apakah kemudian kita biarkan? Tentu saja tidak. Karena dalam pendidikan itu ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama, karena anak kita lahir itu oleh fitrah, maka kita harus mengakui tentang fitrah anak tersebut. Jadi butuh pengakuan. Jadi anak butuh pengakuan dari orang tua atau dari pendidik bahwa sejatinya anak itu memiliki niat atau kecondongan kepada kebaikan. Maka kalau anak selalu dituduh, dikatakan bahwa dia cenderung untuk berbuat salah, dia nggak terima karena itu tidak sesuai dengan fitrahnya. Maka butuh pengakuan bahwa mereka lahir itu dalam kondisi condong kepada kebaikan. Yang kedua, yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Nah, karena anak lahir nggak tahu apa-apa, walaupun sudah memiliki kecondongan kepada kebaikan, maka butuh dibimbing, butuh diarahkan. Ini. Jadi pengakuan dan pembimbingan tadi itulah dua hal yang kita lakukan kepada anak-anak kita. Kalau kita hanya mengakui bahwa anak kita cenderung kepada kebaikan, ya, fitrah menjadi baik, itu namanya pembiaran. Atau mungkin kita tidak mengakui fitrah anak, bahwa anak lahir itu seperti kertas putih yang kosong, sehingga banyak hal yang kita paksakan pada anak. Akhirnya kita hanya mengakui anak lahir dalam kondisi tidak tahu apa-apa, tidak memiliki fitrah. Akhirnya yang terjadi pada anak kita apa? Ini yang sering terjadi pada zaman-zaman ini, yaitu adanya pemaksaan kepada anak. Ya, merasa bahwa orang tua yang paling tahu, akhirnya anak dipaksa menuruti apa maunya orang tua. Ini termasuk pemaksaan. Nah, makanya antara pengakuan dan pembimbingan itu harus selaras, sehingga pendidikan fitrah anak ini benar-benar tumbuh dengan baik.